Saya dengar Bapak punya pengalaman lagi di bagian Sangyawita, yang Gunung Sabampulu yang terkenal sekarang ini di Kabayan itu. Di bagian mana itu, Pak? Saya kalau di situ di Sangyawita yang pada musim orang cari batu, saya tidak tahu tahun batu cincin, Batu permata yang lama ini, yang tenar ini. Saya di Tangkeno hari Sabtu naik di Tangkeno. Jadi ini 5 orang teman saya, kita baku janji hari Senin pagi, hari Minggu pagi kita mau mendaki, ada batu yang mereka ketemukan, kita mau diambil. Nah, di tengah jalan, karena saya lambat jalan, ditinggalkan. Mereka jalan duluan. Jalan ini saya sendiriku, cari mereka tidak dapat. Mereka jalan ke kanan, saya ke kiri. Ya, karena sudah tidak lagi mereka. Saya tidak tahu lagi jalan tuh. Waktu itu gunung itu habis terbakar. Jadi kita tidak tahu lagi orang lewat tuh. Tidak ada bekas. Nggak ada bekasnya. Ketika sana di situ, di pertengahan yang namanya apa sudah sudah mendekati namanya Watun Tanasa. Oh ya, Watun Tanasa ini bagian Tangkeno sana. Ya. Tiba-tiba dia hujan. Ada hujan deras atau gerimis? Gerimis. Hujan. Jadi saya cari tempat berlindung. Ada pohon kayu satu. Kalau bahasa anunya itu bahasa kebayanannya uai. Di situ bisa berlindung. Cemara. Di situ saya berlindung ke situ. Sementara saya berlindung, saya ingat, saya ini sudah kesasar. Sadar Mas, sudah sadar bahwa saya kesasar ini. Saya ini kesasar. Saya nelpon ke kampung. Nelpon di Temukole. Sekitar 5 menit saya bicara dengan teman saya, kasih tahu kalau saya tidak pulang ini malam berarti saya sudah kesasar. Tolong cari saya di sini. Muncullah kambing. Kambing ini kambing hutan atau kambing peliharaan? Saya tidak tahu, yang jelas ini kambing. Tapi sepengetahuan saya itu di kampung itu tidak ada sebanyak itu kambing yang pelihara. Kalaupun ada itu kumpulan semua sebanyak itu, tapi tidak sebanyak itu di dalam kampung ini. Kalau dikumpul semua kambing peliharaan, dikumpul semua. Ini kambing lari karena dia sementara gerimis, hujan. Bilang teman saya bilang, coba aku rekam sebagai barang bukti. Jadi kita menelpon itu, kita beritahu bahwa ada kambing. Ada kambing. Sementara menelpon ada kambing ini lewat banyak sekali. Teman saya bilang, coba aku rekam sebagai barang bukti. Ketika saya ambil HP, saya rekam, tidak ada gambar yang masuk. Tidak terekam. Pokoknya tidak ada. Biar bayangan tidak ada, hanya dia putih awan. Selang 5 menit itu kambing lewat, gerimis semakin jadi, terbuka bersih, tidak ada lagi awan. Saya sadar. Baru sadar bahwa tadi ini bukan kambing sembarang yang lewat. Jadi waktu itu Pak, setelah Bapak sadar, bagaimana jalannya Bapak selanjutnya? Kelihatan jalan. Baru terang. Jadi kelihatan jalan pulang. Saya pulang. Waktu ada kambing, kabut. Tidak. Pandangan sekitar 1 meter saja, nggak tembus. Masih ada lagi Pak yang di bagian situ? Sudah tidak ada. Kalau yang kejadian yang terus Pak, di situ enggak ada lagi itu karena itu yang sempat kita temukan. Kemudian ada lagi yang saya dengar Pak, bahwa Bapak pernah menemukan sesuatu atau mengalami sesuatu di Matalakambula atau di Matean Simpala. Bagaimana pengalamannya Bapak? Begini ceritanya itu. Itulah wawancara saya dengan Bapak Dende, salah seorang petugas medis yang telah pensiun yang dari Kendari, tugas di Kabaina, dan sudah menikah dengan suku Petua Kabaina yang pernah mengalami kejadian apa yang dia ceritakan. Namun kejadian seperti yang diceritakan oleh Pak Dende tadi bukan hanya sendirinya yang pernah mengalami hal itu. Di daerah Tangkeno sana, di Tangkeno Gunung atau di Tangkeno Negeri di Awan, tepatnya di bagian Gunung Sabampululu atau yang disebut dengan Gunung Sangyawita,
Memang sering orang bercerita atau menemukan bahwa itu kebanyakan yang biasa pergi mengambil rotan di kaki gunung itu, di lereng gunung itu, biasa menemukan kambing. Namun ceritanya berbeda dengan cerita yang disampaikan oleh Bapak Dende tadi. Ada satu ketika ada perotan ini pergi mau ngambil rotan di hutan itu, kemudian menemukan kambing banyak sekali. Setelah itu dia terpikir untuk menangkap kambing itu. Maka dia melihat ada kambing yang ada anaknya kambing itu. Maka karena di hutan ini dia berpikir bahwa kalau membawa kambing besar itu agak susah. Terpaksa anak kambing itu yang ditangkap. Ditangkapnya anak kambing itu, kemudian diikat, kemudian dia mau rencana bawa pulang. Setelah diikat anak kambing ini, kemudian dia gendong, dia bembeng kambingnya ini, tinggalkan rotannya, dia rencana bawa dulu kambing, kemudian pulang ambil rotan. Cuma beberapa meter saja berjalan, maka datanglah kabut. Maka orang ini tidak bisa lagi menemukan jalanannya, karena jarak pandangnya hanya 1-2 meter saja. Dia putih semua, dia lihat tidak ada lagi. Mana mulai hujan gerimis. Jadi dia bertahan bahwa ini akan berlalu tidak lama. Maka dia mencarilah pohon untuk berlindung dari hujan gerimis ini. Dia menunggu ini, sudah 1-2 jam ini tidak reda-reda, kemudian kabut terus. Kemudian itu kalau sudah datang kabut itu, dinginnya di Tangkeno sana itu minta ampun. Jadi dia sudah menggigil kedinginan gara-gara menunggu sampai rencananya sampai reda gerimis, reda kabut untuk dia bawa pulang itu kambing. Maka dia sudah tidak bisa ini kalau begini. Saya sudah menggigil ini gara-gara kambing ini. Terpaksa dia lepas kambing itu. Anak kambing. Begitu anak kambing itu dia terlepas dan pergi, maka seketika itu juga kabut yang menutupi penglihatannya itu langsung terang dan jalanan sudah jelas sekali. Itulah kejadian yang pernah dialami oleh orang lain selain daripada Pak Dende tadi. Jadi memang ada kejadian di situ, bukan hanya satu orang yang sering mengalami, sudah beberapa orang yang sering mengalami seperti itu. Bahkan ada yang pergi pasang jerat untuk menangkap kambing, dan memang dia katakan bahwa dia akan menangkap kambing. Pasang jerat, dia pasang jeratnya untuk kambing itu. Jadi setelah dia pasang, muncul kambing, memang muncul. Karena memang dia merencanakan itu. Mungkin penghuni alam itu mau memperlihatkan. Muncul kambing. Begitu muncul kambing, dia jaga dan dia halau kambing itu masuk di jeratnya. Kena itu kambing dijerat. Maka dia langsung pergi mau buka kambing ini, menuju ke kambing. Kira-kira lagi beberapa meter itu sudah dekat itu jerat kambing. Ternyata yang kena jerat itu bukan kambing, tetapi ular besar. Itu mengamuk itu ular. Jadi ada keanehan. Jadi merencanakan sesuatu yang tidak bagus di Kabaena itu, kalau zaman dahulu biasa kita akan mengalami sesuatu yang kita tidak inginkan. Ular yang dikena.
Hanya untungnya juga ular itu tidak sampai membahayakan, karena setelah dikena ini dia tinggalkan begitu saja. Nah, dalam pikiran kita setelah meninggalkan ular yang dikena jerat ini kan, ular itu akan mati. Beberapa hari kemudian setelah dia bercerita di kampung bahwa ada yang seperti itu, dia kena jerat kambing, kemudian dia akan pergi buka, ternyata ular. Maka adalah orang tua yang berpikir bahwa itu tidak boleh dibiarkan, harus pergi dibuka itu ular, bukan ular sembarang itu. Karena kalau kita tidak buka, maka mungkin kita semua ini akan dikena daripada murkanya penghuni alam di sekitar Sang Hyang Widi ini. Maka pergilah orang-orang merencanakan untuk menyelamatkan ular yang kena jerat itu. Setelah pergi di tempat jerat itu, ular itu sudah terbuka, sudah tidak ada ularnya, sudah terbuka kembali, dan jerat itu sudah terpasang sebagaimana biasa. Belum terangkat, masih seperti sedia kala dipasang, seakan-akan akan menjerat sesuatu, masih terpasang bagus. Itu keanehan yang terjadi. Akhirnya jerat itu dibukalah dan digulung talinya untuk bawa di kampung. Jadi tidak ada lagi orang, kalau asli ketua KBN itu, yang akan mengganggu daripada alam yang ada di sekitar situ. Utamanya kalau melihat hewan macam kambing, utamanya kalau jonga itu rusa, ya biasa memang ditangkap, karena memang itu hewan yang memang liar. Tapi kalau kambing kan hewan peliharaan, biasa tidak akan bertahan kalau di hutan, karena ada musuhnya ular, babi, dan lain sebagainya. Tidak seperti rusa. Ya, kalau rusa itu memang biasa ditangkap di sana. Namun kalau menangkap rusa juga mereka biasa berhati-hati, jangan sampai bukan rusa sembarang. Karena kalau pergi biasa mereka mengeluarkan kata-kata minta izin bahwa kami akan menangkap hewan yang ada di sini, hewan yang betulan, bukan hewan jadi-jadian. Itulah keadaan di Kabaena pada zaman dahulu. Sementara cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.